video kali ini kami dari Kompet 8 akan membawakan materi mengenai analisis investasi publik. Nah, sebelum lanjut ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota yang ada di dalam Kompet 8. Yang pertama ada Iring dan Menumbalan, yang kedua ada Jenny Sinedia, dan yang ketiga ada Jelita Asrik Mukolompit, dan yang keempat ada Leticia Wenas, dan yang kelima ada Maria Makagiantang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Analisis investasi publik. A. Program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Investasi publik memiliki anggaran yang erat dengan penganggaran modal atau investasi penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi program. Investasi publik merupakan bentuk dari deal budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup: pertama, inventarisasi investasi; kedua, inventarisasi investasi, memuat daftar nama dan jenis nilai investasi; kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk; tiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada; keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang; kelima, inventarisasi kebutuhan investasi; keenam, evaluasi kelayakan investasi; ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Perhitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, ARR, BP, cost benefit analysis, dan cost effectiveness. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu pertama, peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi, yaitu pertama, investasi penggantian, kedua, investasi penambahan, dan yang ketiga yaitu investasi baru. C. Aspek kelayakan investasi. Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu pertama, aspek teknis, yang kedua, aspek budaya sosial, ketiga, aspek ekonomi dan finansial, dan yang keempat, aspek distribusi. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah: pertama, tingkat diskon yang digunakan, kedua, tingkat inflasi, ketiga, risiko dan ketidakpastian, dan yang keempat, kapital rasional. E. Teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan sama manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, cost atau benefit relationship. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu yang pertama, metode penilaian investasi tradisional, dan yang kedua, metode aliran kas yang diskontokan. Yang pertama, metode penilaian investasi tradisional. Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan dan payback period. Terus secara sederhana dirumuskan laba akuntansi per jumlah modal yang diinvestasikan. Yang kedua, metode aliran kas yang diskontokan. Penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow, misalnya adalah net present value dan internal rate of return. Net present value atau NPV dapat dirumuskan
sebagai berikut. NPV sama dengan CF0 tambah CF1 per 1 tambah I tambah CF2 per 1 tambah I pangkat 2 tambah CF3 per 1 tambah I pangkat 3 tambah titik-titik tambah CFN per 1 tambah I pangkat N. Net Present Benefit atau NPB. Net Present Benefit atau manfaat bersih sekarang merupakan nilai dari suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada suatu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Net Present Benefit dapat dirumuskan NPB sama dengan M0 kurang C0 tambah M kurang C per 1 tambah T tambah M2 per 1 tambah T pangkat 2 tambah M3 per 1 tambah T pangkat 3 tambah titik-titik tambah MN kurang CN per 1 tambah T pangkat N. Analisis payback period. Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period dirumuskan payback period sama dengan investasi awal per keuntungan tahun. Selanjutnya, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Metode cost benefit analysis atau benefit cost ratio merupakan mengevaluasi suatu proyek dan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Analisis benefit cost ratio dirumuskan sebagai M sama dengan MO ditambah M1 per 1 tambah I ditambah M2 per 1 tambah I pangkat 2 ditambah dan seterusnya MN per 1 tambah I pangkat N. Kemudian dapat dirumuskan juga dengan C dengan rumus yang sama. Selanjutnya, benefit atau cost ratio dapat juga dirumuskan dengan gross present value sama dengan benefit atau cost ratio dibagi dengan investasi. Selanjutnya mengenai analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Demikian pembahasan materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami telah bawakan dan telah kami paparkan dalam materi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.